Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Banser, Ansor, pemuda Pancasila, pada desa semuanya duduk. Tidak usah ada yang berdiri, duduk saja. Mohon Pak Tentara Banser semuanya duduk. Karena mereka datang pengen melihat wajahmu, tidak pengen melihat bokongmu. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser, pemuda Pancasila, Pagar Nusa, semuanya yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli permen dapatnya duku. Hai orang Kebumen, I love you. Terima kasih atas sabarnya menunggu pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Hari ini kita akan belajar bagaimana Nabi Muhammad SAW, seseorang yang revolusioner, yang pemikirannya bisa menembus sekian abad ke depan, yang dengan keyakinan dan optimismenya bisa merubah dunia seperti hari ini. Maka siapapun kalian yang hadir malam hari ini, apapun pangkatmu, apapun posisimu, apapun pekerjaanmu, jangan pernah mengkhawatirkan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Kalau malam hari ini kita tidak berusaha membuatnya, mengkreatnya, mengagendakannya, maka pertemuan malam hari ini juga tidak akan pernah terjadi. Maka terima kasih walaupun Anda duduk tanpa tikar, saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body. Apa itu sweet gatel kelebon body? Santai wae, sing jomblo muga-muga dengan kesabarannya pulang dapat jodoh. Didi Kempot almarhum sebelum dia meninggal dunia ngaji di pondok saya dikasih lagu. Gus Miftah niki kagem jenengan. Napa Mas Didi Kempot? Jambu alas ning tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk bojo. Banyak yang jomblo di sini.
Kalau dilihat dari wajahnya jangankan jomblo, rondo wae oke. Ada janda di sini? Biasanya jilbab pink. Pandangan mata saya terganggu dengan ibu-ibu di tengah wis tua jilbab pink. Menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Tapi kalau ngomong-ngomong kopinya belum datang. Hari ini sungguh hari yang sangat capek dan medan pengajian yang paling enak hanya yang terakhir ini. Tadi yang 3 di awal semuanya di pegunungan, miskin sinyal, jalannya jelek di atas. Di sini alhamdulillah tempatnya bagus, walaupun kopinya telat. Tamunya sujuannya oke ya Allah. Jangan bubur ini Bu. Bagi-bagi juga itu. Makasih ya Bu. Kok kamu baik sih? Mbak, ini ada anggur, ada apel. Mbak pilih anggur apa apel? Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka di apel dan dia suka di anggur. Saya hanya mau ngasih tahu kalau di Jogja gelas seperti ini spesialis gelas angkringan. Kalau dikasih kopi, tolong masih panas langsung diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kental ya Allah. Kopi ini pengen ngopenya aku pengen ngeracik ya. Ya Allah, sampai Mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah ngasih kuasa bagi kita untuk merubah nasib kita, untuk merubah masa depan kita. Maka ada 2 hal yang sengaja Allah ciptakan sebagai mahakarya. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah doa. Apa itu takdir? Takdir adalah proposal Allah untuk kita, ketentuan Allah untuk kita. Sementara doa, apa itu doa? Doa itu adalah fasilitas Allah yang diberikan kepada hambanya untuk bisa merubah takdirnya. Maka dikatakan la yaruddul qada illa bidu'a. Tidaklah takdir itu bisa dirubah kecuali dengan doa. Maka saya ulangi, Allah punya takdir, kita punya doa. Kadangkala Allah sering membatalkan dan merubah takdirnya gara-gara mengikuti doa dari hamba-hambanya. Maka malam hari ini mumpung berkumpul dengan ribuan orang, kamu punya niatkan di dalam hati apapun hajatmu. Mumpung ketemu dengan orang-orang soleh, ketika 40 orang bertemu, kemudian dia berdoa, doanya sama dengan doa seorang wali. Maka malam hari ini kamu punya kerentak, nak. Kamu yang jomblo-jomblo, ya Allah, pulang pengajian saya harus nikah. Walaupun saya tahu modalmu nggak ada, modelmu nggak masuk. Siapa tahu yang jomblo malam hari ini pulang langsung nikah. Amin. Rondo anak 15. Apapun masalah. Malam hari ini yang punya masalah pekerjaan, kerentak di dalam hati, pulang dari pengajian, Allah akan kasih pekerjaan. Amin. Yang belum punya momongan, pulang segera punya momongan. Amin. Yang punya masalah, Allah akan beri solusi. Amin. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil.
Bukan masalahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Ulang dulu wong ayu pengen bukan orangnya yang cantik, tapi kamu yang ngacengan. Takdir itu kemestian Allah. Bisyarihi wa khairihi. Sing apik sing elek niku takdire Allah. Tetapi ingat, Allah sering membatalkan takdirnya gara-gara mengikuti doa dan permohonan dari hambanya. Maka saya kenapa kok seneng goes Pak? Saya itu goeser. Saya kalau nyepeda dari Jogja ke Kebumen biasa, Jogja ke Seragen biasa. Tapi cuma saya pesan kepada mas-mas yang suka sepedaan, tetap hati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Kenapa saya suka bersepeda? Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah kamu berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Bu, jaluk karo Allah. Wong wedok niku ujiane siji. Napa? Bojo lanang sing kere. Wong lanang niku ujiane siji. Napa? Bojo wedok sing galak. Wong wedok diuji bojo kere, wong lanang diuji bojo galak. Ujiannya kan ini. Ini mau ana musik iki. Awakmu ngerti bojo galak kuncine apa? Bukan C, bojo galak itu kuncinya sabar lan tawakkal. Iki nganggo blangkon lemune kaya ngene. Orang yang pengumuman cowok-cowok jangan terlalu gemuk. Karena berdasarkan penelitian medis, cowok yang perutnya besar manungnya cilik. Watangnya gede dibuka mau kayak pentil. Menjijikan. Kecil mulai. Nah cewek itu lemu rapopo. Karena sekarang cewek gemuk lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Hidup wong lemu. Kalau bapak-bapak punya istri gemuk, jos mau ngeloni 30 menit sikilmu keram. Santai aja Mbak, cantik itu dari 3 hal. 1 dari sananya, 2 dari dananya, dan 3 dari letak kameranya. Kalau wong lemu itu biasanya foto watangnya miring, set. Soalnya mau wedi watangnya ketok. Apa boleh? Apa? Minta sama Allah. Kenapa? Karena takdir itu bisa dirubah. Maka malam hari ini kita akan berbicara keajaiban Allah. Yang ingin saya sampaikan adalah kejutkan Allah dengan amal perbuatanmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan keajaibannya. Bagaimana kemudian ketika seseorang patuh, taat, tanpa mikir apapun, Allah yang akan menolongnya. Contoh yang paling gampang, Nabi Ibrahim dua anak, jenenge sapa? Ismail. Perjuangan mendapatkan Ismail luar biasa. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, gak punya anak. Kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar, baru punya anak. Perjuangannya berat. Di mana beratnya? Menikah dengan Siti Sarah gak punya anak. Siti Sarah merasa gak enak dengan Ibrahim. Dia mengatakan kepada Ibrahim, jenengan mangrabi meneh. Satu kalimat dari seorang istri yang sangat ditunggu oleh para suami. Pengen nggak seorang suami ingin mendengarkan kalimat seperti Siti Sarah, Mas, buat dengan rabi menang. Nabi Ibrahim sang gaya, kenapa? I love you full. Gayanya emoh gayanya. Kalau saya mau ditawari seperti apapun sama istri saya nggak mungkin mau lama. Sorry bestie. Saya adalah tipe cowok yang setia.
Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Diinformasi. Nabi Ibrahim dipaksa sama Siti Sarah. Mas, gue ragu benar. Makanya kalau dalam Al-Quran itu Pak, itu ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Anda pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Semua suaminya baik, istrinya nakal, Nabi Nuh. 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya baik. 3, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya baik, istrinya baik. Ibu-ibu Kebumen, Anda pilih mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung teriak rasi ke Ibrahim, Fir'aun, ya apa-apa. Di sana kenapa ramai aja? Minta Gus Miftah berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak. Di mana-mana suka yang berdiri. Aku kesel Besti. Nanti saya berdiri akan berdiri. Kan harus pakai pemanasan. Nunggu sih. Stressing matamu. Itu bentuk episode di sini. Salah bentuk ya, kayak saya ngomong. Mbak, kamu tahu apa bedanya kamu dengan jeruk ini? Bedanya 1, jeruk ini mengandung vitamin, mbak-mbaknya mengandung anak vitamin. Saudara Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim mengiyakan yang menjadi permintaan Sarah. Kalau memang ini mau, silakan Sarah. Dicarikan istri namanya Hajar, baru kemudian punya anak. Yang perlu Anda ingat yang pertama, anak itu rezeki. Kenapa? Karena banyak keluarga yang Allah tidak kasih anak. Bahkan Nabi Ibrahim punya anak harus menikah lagi. Nabi Zakaria nikah sampai umur tua, wastahana ra'si syaiba, sampai rambutnya berubah baru punya anak. Kenapa? Gak kelihatan? Ganteng ini menyiksa kita. Apa? Mikir sampai masuk berikut. Acara selanjutnya mindah kursi. Nggak boleh nih Pak Kiai nuruti lambene rondo-rondo. Ini mau apa layar? Apa? Kacamata copot. Ini copot kacamata rondo pingsan katanya. Sing satset Mas teh. Pon mriki. Ngapunten nggih Pak Nggih. Monggo duduk Pak. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim sampai rambutnya berubah baru punya anak, berubah baru punya anak. Mila. Wes meneng. Tak santet menteng lho. Kayak pisangnya. Nangkape pinter mesti makan copet. Maka nyuwun sewu, anak itu rezeki. Buktinya rezeki apa? Tidak semua orang punya anak. Maka delok anak kadang-kadang yo anak rabi nang lanang ning hotel berbintang kelon ning kamar rapi kasih orang meteng-meteng. Bocah SMA iki tinggal lapangan dadi. Anake Muhammad Ronaldo. Ini kisah perjalanan dadi. Sini pengalaman pribadi ya. Jangan pernah takut menjadi hitam.
Buktinya Thailand lebih menyenangkan daripada Panu. Iki lak ning Yogyo Abdul Manap arane Irma. Manap nggih, Manap nggih, Manap. Manap. Persis Manap. Apa meneh? Cah kacamata iki Mas dengan Riki Mawon Mas, dengan Riki Mawon. Jenengan ki Pak Polisi tidak pundi Pak Polisi. Oh minggat. Matur nuwun Pak Polisi sampun diijini pengajian nih Pak Polisi nggih. Muga-muga polisi ini panjang umur. Sampai mati polisi ini urip dhewe. Iki sama maning ya. Itu siapa ya? Jadi oleh Ibu Rahimahullah, begitu punya anak yang namanya Ismail, ujian itu kembali datang. Jadi gak ada manusia yang gak diuji. Gawe anak angel, begitu dua anak Allah perintah, Allah dawuh, anakmu belen. Nabi Ibrahim manut, suara nopo? Nopo dawuh itu mboten nganggo akal tapi nganggo hati. Beli anak kula, nggih potong. Tetapi ketika Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran, melaksanakan ujian dan cobaan dari Allah, Allah mengejutkan Nabi Ibrahim dengan menggantikannya lahir Ismail dengan seekor domba. Soalnya apa? Manut. Allah dikejutkan dengan manutnya Ibrahim, Ibrahim dikejutkan dengan seekor domba. Manut. Sama mana? Nabi Musa, Fir'aun perangon. Niku lak nganggo akal uteke Fir'aun, nyuwun sewu nganggo akal Ibrahim ra mungkin wani. Soale napa? Nyuwun sewu. Soale napa? Musa niku anak angkate Fir'aun. Kilas balik sejarah. Ketika Fir'aun berkuasa, dia membuat satu peraturan, keputusan raja. Apa keputusannya? Semua bayi lahir dalam keadaan laki-laki bunuh. Kenapa? Karena menurut dukunnya Fir'aun, laki-laki itu akan menjadi kompetitor dan saingan bagi Fir'aun. Begitu bayi lahir di dalam titik, pateni, tuntut, selamat. Itu yang membedakan dengan zaman jahiliyah. Kalau jahiliyah, tuntut, pateni, titik, selamat. Mangkoan, pateni, batangan, selamat. Kalau Fir'aun enggak, perempuan selamat, laki-laki dibunuh. Delala. Ketika Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki, Allah mengutus bayi Musa melalui sungai. Begitu dipegang oleh Fir'aun mau dibunuh, sinten bayi ini Nabi Musa. Tapi istrinya Fir'aun mengatakan, Mas, ojo mau pateni. Ngopo? Sing mau pateni itu lah bayi sing mau goleki. Iki bayi ini teko dhewe. Barangkali ini membawa kebaikan bagi kita. Fir'aun pak sing ngaku Gusti Allah manut karo bojone, Mas, iki aja mau pateni. Iki bayi spesial. Yang lain kamu cari kamu bunuh, ini datang. Jangan kamu bunuh. Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah wong lanang manut karo wong wedok. Milo ora ceritane wong lanang iso menang karo wong wedok iku ora ceritane. Ayo, mbok polisi galak apa yang apa ning kantor. Ning omah ketemu bojone. Apa meneh wong wedok jilbabe pink. Sing jilbabe ireng insyaallah. Luwih nemen. Kita jenengan dilok Kang Banser. Sak nggon-nggon kiai iki rata-rata bojone galak. Waline Gusti Allah rata-rata bojone galak. Contone Umar bin Khattab duwe bojo galake ra umum. Zaman Umar dadi presiden ana tanggane pengen curhat, mergo tanggane bojone galak. Masuk rumahnya Umar, sebelum masuk pintu Umar lebih drone konekke kali bojone. Akhire tanggane mulih ditakoni karo Umar, "Hei Mas, kowe ngopo ora sida mlebu?" Nyuwun sewu Umar, kula pun ketemu jawabane. Soalnya kok bojomu luwih galak tinimbang bojomu. Mulai bapak-bapak kebumen duwe bojo galak itu dua kemungkinan. Yang pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Yang kedua, min alamatil stroke.
Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke adalah satu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Akhirnya apa? Nabi Musa tumbuh dan berkembang di kerajaan Fir'aun. Begitu Nabi Musa dewasa, Allah perintah kepada Musa, nggih Gusti, Fir'aun kuwi kuwanen. Raja ngaku Gusti Allah, perangi. Niku lak nganggo utek, nganggo akal. Musa rawani. Kowe iki bapak angkatku, raja diraja, bahkan Fir'aun iku ngaku Gusti Allah. Sampai Al-Qur'an mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Soalnya Fir'aun itu uripe penak terus ra tau susah, seneng terus ra tau sedih, duwe-duwe terus ra tau duwe utang. Niku Fir'aun. Fir'aun itu lak kudanan sing cilik mboten irunge tapi banyu mudane. Fir'aun itu lak mangan sambel sing mules mboten wetenge sambele. Padha kali Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing loro tiang listrik. Kok Fir'aun? Jajak. Fir'aun itu mboten nate sinten. Sedalam sejarah Fir'aun itu namung sililitan sepindah tok. Kapan? Mangan sililitan miso-miso. Akhirnya apa? Allah mengutus malaikat untuk dandani putune Fir'aun. Lah malaikat takon, Gusti, napa kula kok kedah dandani putune Fir'aun? Apa jawaban Allah? Dandanono sing apik, sing rapi. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sililitan. Kenapa Gusti Allah kok sililitan? Seneng terus ra tau susah. Mila kok ana wong kebumen kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah niku lumrah. Soale jenengan menungso biasa. Kula curiga, lha ana wong kebumen seneng terus ra tau susah, jangan-jangan putune Fir'aun. Selilitan, Bang. Ana sing putune Fir'aun iki ora ana. Lampe pecine NU. Sing pecine NU tak dengake mlebu surga. Pecine. Ada saja. Tapi yang jelas kalau besok Gus sudah masuk surga saya tak ajak Banser. Banser tak tugasnya survei lokasi. Jadi saat dulu kiai mlebu surga, surganya disurvei karo Banser. Surganya siap, kiai mlebu, Bansernya metu mati. Ora apa-apa wis tau survei ya. Tapi reng ae ya. Nah, kira pakai jeruk ini. Saya kemarin pengajian di Surabaya ada banter tak kasih jeruk mulai setrok. Malah hamil. Anak terus dibujuk. Terus dibujuk. Udah. Telur. Caci ilik ngaceng. Akhirnya nopo perang. Musa melawan Fir'aun. Kalau tak takon, Musa menang nopo kalah? Musa menang apa kalah? Sopo sing kondok? Kalah. Lah buktinya Musa melayu, menang kok melayu ora mungkin. Musa melayu, dikejar karo Fir'aun, Musa melayu ketemu segoro. Lari. Kaget kok sing sikile cangkem. Kaget angin bendoi. Kaget kok ngene. Atau jangan-jangan kamu kayak pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Lari. Begitu berhadapan-hadapan ketemu dengan lautan, Musa, Fir'aun. Apa yang membedakan di antara mereka berdua? Bedanya sisi. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Allah. Akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Allah? Musa. Tanpa disadari oleh Musa sebelumnya, tongkat Musa dipukulkan ke dalam lautan dan menjadi jalan solusi keluar dari masalah yang dihadapi. Kenapa? Karena Musa manut perintah Gusti Allah, melaksanakan perang dengan Musa walaupun dia merasa dirinya kalah, tetapi di dalam hatinya ada Gusti Allah. Maka sekarang posisimu adalah, kalau kamu dianggap lemah, jangan pernah kehilangan Allah dari dalam hatimu. Saya sering mengatakan sama anak-anak lokalisasi, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Wow. Lalu lokalisasi, benbengi ngancani tamu. Lah cara ini apa putis? Ya beres. Putis mana bener? Oh apa? Reguler. Anda tahu PSK itu pekerjaannya apa?
dodol kroto. Apa dia kroto? Pakan manuk. Manuk itu apa? Manap. Mandan manap ya betul. Manap. Asli manap jenenge Gus. Siapa? Menerimanya dengan hati. Terus bagaimana kalau kita dikasih ujian oleh Allah? Ayo selawatan disini dengan panjang. Saya sudah lama pengajian gak denger lagu seperti malam hari. Kau itu lagu yang sekarang lagi viral, lagu ibu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat-tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Ayo selawatan sallallahu Nabi Muhammad. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru saja. Lagu iya sedikit ini dan kita yuk. Apa mundur alon-alon? Jalan goyang. Mendung tanpa hujan. Lemah teles. Bujuk galak. Mungkin di bujuk enak. Ayo. Ojo dan kita banget. Sallallahu Nabi Muhammad. Ditinggal Nabi versi selawat. Tak lagu di mana aku ngerti. Kinci kepala. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu. Jarene ninja taento dicinta. Apa kaya ngene rupane wong kere. Bisa mas, ditinggal Rabi. Kowe ngeloke cangkemku, aku ora ngeloke awakmu. Damainya. Pokoknya digawe ayam, insyaallah corona dan minggat. Amin. Kadang-kadang ini kahanannya ya lucu. Muncul COVID, varian pertama Alpha, langka masker. Muncul varian kedua Delta, langka oksigen. Muncul ketiga Omicron, langka minyak goreng. Malah sekarang ada isu akan ada perkawinan antara varian Delta dan Omicron. Bagaimana menurut Gus Miftah? Takoni karo wartawan Pulau Jawa. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Omicron, canggih gitu. Hatiku rasane lorong. Pakai dari buka itu bisa apa? Apa dibalik aku itu dari buka aku ngaji ini anu ya lawan melodi ini pakai mas pakai piano mengeja pakai melodinya kendangnya ini ikuti bayi ya tenanan sama nih Ruk. Deng 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 deng. Belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang spesial, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Dong bawa HP apa ini? Semuanya bawa HP? Boleh flashnya dihidupkan? Oh, dia flashnya ya. Oh, lagi mesti cross. Flashnya redup. Coba HP-nya semuanya diangkat. Ayo kita buat kebumen bersinar malam hari ini. Atau langsung dimakan di sini. Semuanya diangkat. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Saya bawa HP kabeh diangkat. Moga-moga HP-nya iPhone kabeh ya. Kawin 15. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lorong nyawang konco atau karo agama
jeneng. Mumet gas. Ora pas, cok, ora pas. Iya ini viral, orangnya bosok. Neng YouTube elek, aku dibully, cok. Apa sih Pak itu? Deng 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 deng. Ngono lho. Bola bagian berundung. Ayo tenang. Ayo lebih koyo. Ja. Pon jadi menang di sini adro, Laresa gebuk pisan iki wae. Lah penyakit mau tua. Semuanya diangkat. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni guru yo dikepuki. Hayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wafir lana ya wasi'al huwal alimul ladzi turja safa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mutahharin. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis rasa terus ki. Oh jenenge mah kadroe tambah rusak. Laimbang. Sallu ala Nabi Muhammad. Lampunya mati, pengajiannya rampung ya. Nyala. Selang. Aku ajeng selawatan sing indah sahdu. Layak dan misi. Canggung rasa serewet masih. Lanjut masih. Lah pengajian wis seneng insyaallah, ora perlu maksiat. Nggih napa mboten? Enggak usah nambah dana kenakalan masih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya, perjalanannya, sirahnya penuh dengan ujian dan cobaan. Karena kalau cobaan itu pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobaan. Kalau banyak cobaan, sedikit cobaan. Maka kenapa kita kemudian harus menjalaninya dengan penuh konsistensi dan istiqomah? Istiqomah itu artinya konsisten. Kenapa istiqomah berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Bagaimana cara menjalaninya? Dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan. Ciri ikhlas, diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya ikhlas. Saya sering ngomong, Pak, ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Saya itu masuk penghargaan 3. Yang ketiga itu gara-gara gambar saya dan quote saya banyak dibopong truk. Iya, saya kemarin 3 bulan yang lalu itu dapat penghargaan dalam 3 kategori dari LEPRI, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Pamer matamu, Pak. Malah muka-muka ketinggalan. Pengajian
amplopnya tipis kelangan akeh. Lungsur nak, lungsur. Itu ibunya pakai kacamata hitam malah kayak tukang pijat yuk. Kaca. Kalau saya itu ada maksud dan tujuan. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Karena saya biasa pengajian di depan lembah hitam, di lokalisasi. Kenapa pakai kacamata hitam? Supaya kalau melihat nggak kelihatan. Modus. Ya, kalau aku ngaji di Surabaya, ngaji di lokalisasi Doli menutup. Awalnya diambil ke kafe. Kalau pikir dari pengajian tenanan, ternyata ya Allah. Waktu itu kula munggah panggung mbak-mbak ini saya ngisor munggah mendur, mundur mengisor. Kula munggah panggung kabeh njaluk selfie, delok ngisor pun dhuwur susu. Pengen apa mboten Gus? Ya pengen. Terus piye ngempet? Masa dia ngajengan? Karena kaya mana? Mana udah orang? Mana berdebat-debat orang tengah? Tiga hal penghargaan yang diberikan oleh Lebrik kepada Gus Miftah. Yang pertama, lelang belangkon termahal di dunia. Saya menjual belangkon, hasilnya saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Saya buat 90.000. Belangkon saya buat 90.000. Anda tahu laku berapa? 900 juta. Bayangke Pak, belangkon mawon 900 juta piye sarunge. Apa meneh isine? Isine belangkon Pak Kiai. Pak Kiai Kebumen biasanya sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Kalau ini benar kopi hitam. Karena kalau kopi susu saya bingung. Kopi ini ngacak melek, susu ini ngacak turu. Makanya Pak Kiai, kalau disuruh kopi susu dia kali, kopi ini diumbe, susu ini dicek kali. Saya lagi pengajian sama Nikita Mirzani, aduk-aduk kopi, difoto sama orang. Wah Gus Miftah ngombe kopi susu, kamu salah, kopinya tak aduk, susunya tak lirik. Karena laki-laki itu seperti soja, kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soja. Kenapa diarani susu? Mergo jumlahe loro. Kelas 1 susu. Seneng banget malah. Jadi niki 90.000, kula gawe belangkon iki regane 90.000. Jiwa miskin. Kenapa ini tak ada lagi saya ngatur juta apa? Gini. Pulau Sumbangnya ke Muktamar NU di Lampung Pulau ini. Jadi kemarin saya itu nyumbang Muktamar, ngumpul ke Gus-Gus. Pokoknya kita nyuwun saya bagaimana memperbaiki diri di dalam NU. Jangan pernah mengatakan saya mau menghidupi NU. Salah. Yang ada kamu yang cari hidup dari NU. Contohnya bakul gitu. Kopiah juga gambar NU payu. Baju kayak gambar NU payu. Kaos kayak gambar NU payu. Tapi pesan saya satu, jangan pernah naruh gambar NU di sarung. Aku ra ikhlas. Lalu sarung gambare NU, mlebu WC ising ra dicopot. Lah ya gambar NU nyawang silitmu. Kalau silitnya mulus mending lah silitnya mana? Saya paling gak ikhlas ya kalau sarung ada tulisan NU, itu ngenyek tenan. Ngakune NU sarungnya NU begitu nguyuh ning isor tiang listrik. Ora cewek samune ilmu tutul. Tutul-tutulnya tiang listrik. Asline manaki putih. Tapi gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik, ora cewek tutul-tutul yang dilalah setonter. Yang kedua, saya dapat penghargaan apa? Dai yang paling konsisten pengajian di klub malam dan lokalisasi 22 tahun membersamai para kudis rahimahumullah.
Nak cara bahasa Tegal apa? Telembok. 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 Lalu Jawa Timur begeng-geng, motornya nganggo ikhfa. Begeng-geng. 22 tahun Pak, dari tahun 2000 saya sudah dilokalisasi. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada 200 sekian truk yang gambarnya Gus Miftah dilukis di bokongnya. Lebih banyak dari gambarnya Atta Halilintar, lebih banyak dari Raffi Ahmad, lebih banyak dari Deddy Corbuzier, lebih banyak dari Nikita Mirzani. Cik payu rai. Tapi yang paling menyedihkan satu, mendem. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Kata-katanya gak asik, silitmu adalah rezekiku. Saya itu hampir tiap hari di teks di Instagram, ono truk gambarnya Gus Miftah, gambar plus quote. Contohnya, ono banyak jomblo, ono truk gambarnya Gus Miftah ada quote-nya. Napa contohnya? Berakit-rakit hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian ya? Ono artis mengkaro kula, ono gambar truk gambare Gus Miftah, ono quote-nya. Aku sama kamu itu seperti Alfamart dan Indomaret. Maksudnya berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Tolong mana mundur dikit, kenapa jeleknya kelewatan? Jadi ternyata Bu, gambar saya banyak itu karena quote-quote-nya itu. Dulu ketika amalayah NU seperti tahlilan, manakipan, sholawatan dibagi-nya, dibid'ah-bid'ahke, diharam-haram ke, maka kemudian muncul gambarnya Gus Miftah dengan quote. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Termasuk persoalan wayang, saya yang membela wayang, saya membela dalang. Aku dibully kalau wayang. Sampai kocok-kocok dalam itu ngomong apa? Gus Miftah itu kaya Yesus. Maksudnya juru selamat matamu. Lah nyuwun sewu, apa yang jenengan meneng wae wayang diharamke arep dimusnahke. Padahal itu merupakan warisan budaya Nusantara. Orang yang berteriak gak ada yang mendengarkan. Ono ustadz pakai pendapat tidak didengarkan. Akhirnya Gus Miftah berpendapat viral. Trending Twitter nomor 1 tahun dino. Dikomentari, dibully, dikaci maki, Miftah bajingan, Miftah ora pokok. Sing komentar 27.000. Gus Miftah ora ati, ora lha apa komentare ra tak waca. Anak-anak muda pegiat medsos, saja YouTube delok. Kiai NU sing paling sering dibully sapa? Kula. Tahun 2008 viral klub malam dibully, memalukan jualan agama di lokalisasi. Gue kalau jawab, nggak masalah Pak. Kalau yang saya lakukan dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kamu melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka omong bokong truk gambarnya Gus Miftah tulisannya nopo, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Tadi ini base yang paling keren Pak. Base gambarnya Gus Miftah tulisannya nopo, Gus Miftah presiden para pendosa. Rakyatnya sopo? Mana? Rongeu songolas. Pokoknya dalam mawon. Kiai NU sing paling sering viral. Gus Miftah. Rongeu songolas. Viral meneh. Nopo? Deddy Corbuzier sahadat di pondoknya Gus Miftah. Sak donya gempar. 2019. Padahal Deddy Corbuzier itu belajar Islam wis 15 tahun. Nembe nyantole kali Gus Miftah. Niku lak takon utake aneh-aneh wong kok pinter banget. Kula takoni kudu iso jawab, mosok gondrong kalah karo gundul. Oh, Deddy apa iso sing ra iso mung siji isih rambut. Kok gitu mlebu Islam sing ibu-ibu Gus, apa Bu? Mang takoke Deddy niku pun sunat napa dereng. Akhirnya Deddy tak takoni, "Kowe sunat apa durung? Masa kamu enggak percaya? Lihat sendiri." Mah. Itu lah dibela cilik kan aku malu. Aku lo ngomong lah aku percaya kowe wis sunat, ibu-ibu kebumen kalau saya belum percaya. Terus nanti gimana? Gampang tak foto, aku tak posting nggak
gereja. Gus Miftah dibantai habis-habisan. Sebulan kalau dibantai, Miftah kafir. Tak jawab, apa-apa, sahadat menang. Orang yang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Kalau orang dikatakan kafir hanya gara-gara masuk tempat ibadah agama lain, berarti orang Kebumen banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Borobudur. Idolane kurang adoh katanya. Turune kurang bunyi, koncone kurang akeh, kopine kekantelan. Tapi yang perlu diingat, gara-gara saya ceramah di gereja tahun 2021, satu keluarga dari Amerika masuk Islam, satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Saya mengislamkan orang Jerman, saya mengislamkan orang Australia. Gara-gara apa? Gara-gara melihat ceramah saya di gereja. Saya ini saya mau aja dulu ini tamu tehnya, didelok manfaatnya. Saya kira gampang ya kan. Kalau kita masuk tempat ibadah agama lain dibilang kafir, coba kita buat analogi. Saya punya HP, nomornya Telkomsel. Mlebu omahmu kuwi duwe HP mereknya Indosat, nomornya. Apa aku mlebu omahmu, Telkomsel langsung hilang sinyalnya? Ada-ada saja. Tidak semudah itu Ferguson. Tetap Telkomsel. Apa aku mlebu gereja orang-orang aku jadi kafir? Dari mana? Maka kemudian apa? Saya tidak pernah mau menghina sesembahan agama orang lain karena Al-Quran mengajarkan itu. Bila kayak pemuda Pancasila kudu paham dari ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita menghormati semua orang yang berketuhanan. Maka apa? Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fa yasubullah adwa bi ghairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahan kita. Maka nyuwun sewu, kampung kula Katolik 60%, kidul kula pendeta, luar kula kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan kok. Supaya tidak kuburan. Mula lanjutnya duwe tangga Nasrani akur-akur mawon, biasa-biasa mawon kula lho akur. Kula gawe masjid masang beduk ngundang pendeta. Pendetanya malah cerewet, Gus, kok dipasang beduk, kok dipasang piano. Alah Pak Pendeta, jenengan kok lucu, masjid kok dipasang piano, sandal hilang. Sandal hilang. Sing iku jamaah kula presiden para pendosa. Ning doli wonge lemu gendut wetenge ditato gedung. Kuwi tato apa? Beduk ya ilang kok kula cinta karo NU. Kuwi tato beduk nggih, ndi nuduhe ngisore. Maka biasa-biasa mau, santai-santai mau. Kita pasti banyak diuji, termasuk dari orang Indonesia. Milo belajar sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ketok sekti mergo akeh musuhe tak ada. Lah Miftah itu ketok viral soalnya apa? Sering dimusuhi. Terus apa-apa? Soal wayang dibantai seperti ini. Saya bilang agama tanpa budaya nggak indah. Budaya tanpa agama salah. Maka kenapa saya dari tahun 2006 menggunakan belangkon? Karena waktu itu Bantul gempa bumi. Remuk. Waktu itu banyak orang mempertentangkan antara budaya dan agama. Sing lucu Gus Dur. Gus Dur mangkat nyocong mulai takoni karo wartawan, Gus, kenapa Bantul gempa bumi? Sing salah anggota DPR. Lah apa Gus? Salahnya sendiri Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab. Karena waktu itu rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi itu Gus Dur. Maka saya meyakini orang yang matanya nggak bisa melihat tapi wajahnya terang cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari buahan. Awakmu itu si digendong si buta apa? Maaf. Maka saya menggunakan belangkon ini Pak ane Mekah kondangnya ramu piye. Kula umroh takoni, "Mahada, ini apa?" Aku mumet belangkon bahasa Arab ya apa? Akhirnya kula jawab, "Hada belangkon." Mau belangkon? Belangkon dia apa? Mumet menendas. Akhirnya kula jawab, "Ina urok si wadaya ndas." Akhirnya belangkon kula dijaluk. Kan ini gumun dulu nih, dipikir bom. Ada bom, tak cekainu tak matamu ya. Akhirnya belangkon dulu diubah kamu, ya kan sudah goblok. Aku ora tau ngambung. Lagi ini produk budaya. Lalu bagaimana kemudian kita bisa menghormati sebuah warisan budaya kalau kita tidak menjaganya? Termasuk wayang.
Kita itu sering lupa, Pak. Budaya-budaya kita sering dicuri oleh luar negeri. Contoh reok di Malaysia, keris, batik, saiki wayang diharam-haram iki. Mula dalam-dalam telepon kula Gus, mbok kula diwangi ngopo Pak Dalang? Wis ora ono tanggapan. Malah diharam-haramke mau dimusnahke akhire kula tanggap. Kula sing diajar karo kelompok Wahabi. Delala sing ngajar kula mandeg gara-gara muncul kasus Toa. Gus Yakut. Persoalannya adalah bukan masalah Miftah, bukan masalah Gus Yakut. Miftah kali Gus Yakut itu hanya bagian kecil dari NU. Kenapa kula kali Gus Yakut diajar? Karena kebetulan Miftah kali Gus Yakut itu wong NU. Karena tujuan mereka tidak untuk menghancurkan Miftah atau Gus Yakut, tapi untuk menghancurkan NU. Selama ono bancer, ono hancur, gak mungkin orang-orang itu bisa menghancurkan NU. Coba lanjutkan delok tenanan videonya Gus Yakut. Adakah Gus Yakut membandingkan adzan dengan anjing? Ora ono. Sing bandingke adzan dengan suara anjing niku Nur Sugi. Wallahu akbar. Guguk. Kuwi cangkeme Sugi. Kuwi biyen tau bengok cangkemmu Nur. Gus Yakut ora ono. Gus Yakut hanya mengatakan bahwa polusi udara yang disebabkan gara-gara speaker dan toa itu perlu diatur. Kalau kita nggak sepakat boleh, harusnya apa? Dikandani, diingatkan, bukan di demo. Delala sing demo dibuka aib karo Gusti Allah, salat rukuk pek pindho. Gimana Bapak? Ngakune wakil ketua umum mui, lah mui iki panganan apa? Kok nganti sholat wae salah. Ngritik kebijakan adat bono sholat ora tahu. Kudune di wong sewu. Begitu muncul persoalan toa dan adan, niku introspeksi karo awake dhewe. Selama ini awake dhewe krungu adan ora tau mangkat. Wonge ya teko. Ya mlebu. Sifate ya coklat. Sing iki jelas sindiran Pak. Awake dhewe mau golek-golek salah tok. Biar awal pandemi dilarang sholat di masjid untuk menghindari pandemi. Kabeh bengok-bengok. Pemerintah anti Islam. Selama ini kalau dilarang awakmu ya ora tau mangkat. Cuk. Golek salah. Ya jangan delok. Biyen ora oleh masjid, omongane apa? Pemerintah anti masjid. Sopo sing anti? Mung awake dhewe ora tau mangkat. Arep mulih ora apa. Sopo kuwi? Lurah. Oh, Bu DPR. Oh, DPR ngantuk. Yo malah wong sidang biasane turu. Wah, ngising ora apa. Mereka Bu DPR. Oh, derek nyawa resmi. Siapa yang anti masjid? Pemerintah tidak anti masjid. Begitu sholat dibatasi pembatasan, tidak jarak-jarak, wis dikritik meneh. Muncul Covid, jaluk vaksin. Vaksin muncul, jaluk sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul, minta presiden disuntik duluan. Presiden mau minta disiarkan langsung TV. Wis disiarkan langsung jadi diedit. Cangkem. Orang tahu benar. Lucunya apa? Begitu antrian pembagian sembako, ngantri ngarep debet. Begitu muncul sembako sing susah RT RW kepala dusun lurah, difitnah terus. Kayak lurah sing diwene kancane dewek. Ana Pak Lurah nang kene. Allah. Tua temu. Semoga Pak Lurah panjang umur. Dunia mati Pak Lurah urip dhewe. Kumisin. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis seperti Pak Lurah, pertahankan. Fit dia lili bukan buaya. Lucu kok bisa itu Pak. Orang bantuan Covid untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Iya benar. Untuk bantuan UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Bila pulau ini teng Lampung, kemarin ketemu Pak Jokowi, pulau matur Pak Jokowi, buat bikin bantuan untuk orang gila. Jadi orang Kebumen ngaku edan apa orang? Jangankan dari imame negara, imame masjid juga ini teror.
Arep ngimami rasa suwe-suwe. Maka orang itu diciptakan musuh oleh Allah supaya kelihatan hebatnya. Podo kali bakul panci, bakul ember. Bengok-bengok panci, ember anti pecah. Wong ora masih percaya. Begitu ada orang lihat embere keprok kendasit, iya. Ternyata embere ora pecah, baru percaya wis pecah dase. Nabi Muhammad itu kita sekti napa? Soale oke musuhe, dimusuhi Abu Lahab, dimusuhi Abu Jahal, Abu Gosok, Abdullah bin Ubay. Tapi musuh-musuh niku ndadekake Kanjeng Nabi niku sekti. Mila awakmu ora dimusuhi netizen kan biasa wae. Ngono galau. Aku lho belas. Saya punya prinsip. Ketika ada orang membicarakan kejelekanmu tersenyumlah. Kenapa? Karena kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Kamu nggak tega meninggalkan aku ya? Misalnya aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir yang lain. Ini jadi sama dulu. Khusus gue mengajar murah tinggi kamu. Saudara Nabi Muhammad. Ketika kemudian cobaan-cobaan itu kita jalani dengan ikhlas, Allah yang akan kasih solusi. Maka kemudian apa? Fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Balik ke semua Allah. Maka saya bilang, ketika Allah memberikan kamu masalah yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Sabar dan wates saya gak seorang no. Sabar dan wates wong sing wates mung kulon progo. Maka wasta'inu bisabri wasabr. Duwe masalah sholat. Galuk karo Gusti Allah. Kula wingi ngaji nang lokalisasi terakhir. Mbak-mbak kula kandhani, "Nduk, bengi kowe maksiat isu salat." Jawabe napa? Kula isin Mbah kalau malam maksiat paginya salat. Saya malu sama Allah. Saya bilang, "Jangan pernah kamu katakan malu. Kalau kamu malu habis maksiat enggak mau salat, lebih malu kalau kamu maksiat tapi meninggalkan salat. Tetaplah salat walaupun kamu masih bermaksiat. Jangan berhenti salat kalau kamu belum bisa meninggalkan maksiat." Istilah kerennya apa? STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Istilahnya orang Kebumen apa? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Awake dhewe niki sedina sewengi dilirik karo malaikat pencabut nyawa berapa kali, Pak? 30. Sedina 24 jam. Berarti sak jam dilirik minimal ping 3 nganti ping 3. Pas dengan ngaji ngoten iki, malaikat mudhun bengok. Wow. Sapa sing ngaji kae? Manap. Wow. Mulai manap DM janda. Weh. Jadi tugasnya awake dhewe iku piye carane gawe wow malaikat. Kepada hidup kita itu rata-rata ngomong wow, weh. Lah tugasnya awake dhewe niku siji, piye carane malaikat nyempedak sih. Iki menungso kok bela opo to iki? Lah jenengan tasih kersa maksiat yo aja ninggalke salat. Mila bocah mabuk yo tak ajak salat. Walaupun kula jenenge karo kiai-kiai minta ki goblok wong mabuk kok diajak salat. Lho justru mergo mabuk kula ajak salat. Lah wong wis salat biasane wis ora gelem mabuk, sing mabuk kula ajak salat. Kula mangkat ning Malioboro jam 3 bengi ana cah mabuk. Gus, mriki ngopo? Kurang, mbok tambahi. Tak tambahi. Tapi syaratnya siji. Apa? Engko subuh melu salat subuh karo aku. Janji tak tambahi. Allahu Akbar. Janjimu apa? Salat. Orang mabuk itu malah konsisten. Salat. Allahu Akbar kula ngimam. Sing makmum cah mabuk wae. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sholat ning kafe, orang mbak LC itu cara bahasanya ini kurang perempuan relatif usel-usel. Allahu Akbar, mbak ning buri kula.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wong mabuk teko. Mandek. Kula bingung. Tak jawab salat Jumat. Ora tak jawab kok ditantang. Tak terus ya salat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sing mabuk teko. Mandek preman. Akhirnya tak jawab. Ngopo? Salatku batal apa? Salat kok ngomong. Kula tantang preman ra tau mundur. Kula ngaji di Jakarta klub malam dikruyuk preman 10. Aku ra mundur. Muridku sumur. Nyemplung modal. Tak takon ngopo? Tak pikir nantang gelut, ternyata ora. Mbok aku melu salat. Wong mabuk niku. Akhirnya kowe tau salat dereng nate. Umurmu piro 40. Wong Islam 40 tahun rong tau salat. Wis kono wudu dhisik. Tanten ini kamar mandi malah nguyuh ning wastafel. Ya Allah. Wis sampun, Mbak, melu salat. Niku jenenge Alfandi, sakniki dijuragan mobil teng TVRI. Salat aku murid. Carane pripun, Mbak? Gampang, aku rukuk, kowe rukuk, aku sujud, kowe sujud. Pokoke melu aku wae. Rakaat pertama aman. Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua, pas rukuk HP muni diangkat. Pengen sekro cek sholat. Lah pola-pola dakwah anti mainstream seperti yang saya lakukan itu banyak dikritik sama kiai. Apa kowe iki ra paham to, Gus? Salate wong mabuk ra ditampa karo Gusti Allah 40 dina. Lah kula mung batin. Lah wong kuwi ra diajak salat ngenteni ora mabuk salate kapan? Wong bendina mabuk. Lah mila kula matur, ditampa ora urusane cangkemmu tapi urusane pangeranku. Lah bocah-bocah niku takon, napa leres, Mbah? Mabuke salate wong mabuk ra tampa karo Gusti Allah 40 dina. Bener. Tapi kuwi hadise wong normal, sementara awakmu abnormal. Iso kan wae kok. Tampa ra tampa urusane pangeran kok. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Lorong salah disalah lagi, lama ini salah dibilo-bilo. Maka ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk beribadah yang lebih baik. Minta presiden para pendosa. Sopo wakil rakyat lagi. Memang apa yuk sih? Langsung saya status WA dia ini kendir. Sholli wa sallim iman. Masa tapi malah elek. Sholli wa sallim iman ala madan wal ali wal ashabi iman wal ali wal ashabi iman. Sing bareng-bareng saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran jan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali bebas milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli iman ala mada. Sholli iman ala mada wal
kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam dunya bakal taring kesing donyaku sing isih ana sholli wa sallim iman alamada sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali won niki dijawab sing banter banget tunjukkan merah putih kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli wa sallim Iman alamada sholli wa sallim iman alamada wal ali wal ashabi man qad wal ali sallu ala nabi Muhammad musimnya kalau semantan ini banyak-banyak selawat mawon ibu-ibu duwe anak ben soleh solehah disolawati tunggu cekel silaya selawati fatihah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad muga-muga anakku soleh al-fatihah mandi bapak-bapak yang ngono di bojo cangkeme cerewet dulu cekel cangkeme Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet al-fatihah kok di fatihah tetap cerewet tambahi yasin sak tahiyat karena kan Nabi Muhammad patuh mengembalikan semuanya kepada Allah fafiru ya Allah pasrah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah sing tulung kula namung panjenengan mila selawate napa sing dipopulerke nika hasbi rabbi jallallah cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolong cukuplah Allah sebagai tempat bersandarku jaluk nih ya Allah ya Allah bila dia nutupi paku usirlah dia ya Allah kok keri lemu pede minta sama Allah ya Allah namung panjenengan sing ramungi masalah kula ya Allah namung panjenengan sing ngangkat penyakit kula ya Allah namung panjenengan sing ngabulke donga kula ya Allah kabeh balik karo Allah enggak mungkin orang itu dimi'rajkan kalau dia tidak pernah Isra orang kan Nabi dimulyake dimi'rajke mergo Kanjeng Nabi tau Isra orang mungkin awal pikatuk mulya orang ra gelem rekoso ora ana wong mulya tanpa rekoso wong sing rekoso wae urung mesti mulya ora ana wong sugih tanpa kerja wong sing kerja wae durung mesti sugih ora ana wong pangkat tanpa ragat wong sing ragat wae urung mesti entuk pangkat ora ana kiai tanpa ngaji wong sing ngaji wae urung mesti dadi kiai contone iki kajine kena kajine kena kalau keri nutupi bokongku moga-moga Pak Kaji mlebu surga dhisik dhewe mangkat terpengajian kalau ini moto habis siomay enggak dari mereka tak ada yang donga rampung maca hasbi rabbi jallallah
Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Maafi qalbi ghairullah, cukuplah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Diwaca sing musuh akun kondur yen iki tenanan. Insyaallah dongane mandi. Amin. Pakai sing donga man siap yen mikir ampun nggo mik kula niki mik kula dhewe tak kandhani. Larang iki. Bapakmu kok demen gak sih? Sama kok bokong kabeh to, Ji. Iki mik dhewe lho, Ji. Ya amplop kok gitu mik ora cukup, Ji. Tinggal matamu ditinggal yo. Ngomong ditinggal. Malah mbok ditinggal miki Gus. Lah kula niku pengajian sing nggo miki ambak. Soale nggo miki panitia wis dienggo Pak Lurah, ketua panitia, Pak Camat, administrasi, bawah. Teko kene yo mangan. Ora awak-awak kan kabeh to, Ji. Kula wis ngomong iki lak wetenge gedhe manike cilik. Kayak pending sih. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai solusiku, sebagai jalan keluarku, sebagai tempat bersandarku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maafi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, tunjukkan rasa cintamu kepada Muhammad, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jangan pernah mengatakan ya Allah saya punya masalah besar, tapi dibalik wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Saat gede-gede masalahmu, gue gede pangeranmu. Betul? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Baca bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Fatihah ping pisan pas iya kana budu wa iya kana stain diulangi kaping 11. Insyaallah qabul hajati. Jawab qabil tu bil ijazah. Ngoten nggih. Kula ijazah nggih selawat hasbi rabbi kagem panjenengan tiyang Kebumen. Mangjawab qabil tu bil ijazah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وهب الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله إياك نعبد وإياك الله لا إله إلا هو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah acara demi acara sudah paripurna. Saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir banyak sekali salah. Untuk itu izinkanlah kami pribadi maupun segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bulan Maulud kita akan menghadirkan husnul muwaffiq. Mohon doanya, mohon dukungannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kodur. Semoga kalian semua selamat.